Ini adalah laptop pertama di dunia dengan layar 6K 120Hz. Secara teknis sih gitu ya. 3K dikali 2 kan 6K, numpuk gitu kan. So, mari kita bahas ZenBook Duo UX 8406 2024. Let's check it out. Oke, kenalin Asus ZenBook Duo 2024, laptop yang saat pertama kali dikenalin cukup banyak bikin orang lirik karena inovasi yang nyentrik, khususnya saat dibuka kayak gini pakai dua layar yang layar keduanya punya kualitas panel sama bagusnya kayak layar utamanya. Looksnya ganteng banget, aura premiumnya bener-bener berasa gitu. Dan by the way, di belakang laptopnya ini terdapat kickstand yang berfungsi untuk nahan layarnya saat kita pakai mode dua layarnya ini. Nanti kita jelasin detail soal skenario dua layarnya di beberapa menit ke depan ya. Kalau ditaruh lagi gimana? Gak diberdiriin gitu. Kayak laptop normal cuy, mirip sama ZenBook pada umumnya. Jadi tipis. Jadi karena keyboardnya benar-benar tipis, jadi pas dipasang di laptopnya benar-benar kayak laptop ZenBook biasa. Pinter ya Asus menurut gue yang ngerancang keyboard yang setipis ini biar penggunanya nggak perlu ribet bawa tas tambahan yang isinya keyboard doang. Kalau dibawa tinggal dipasang, kalau lagi nggak diperluin tinggal dilepas. Layar laptop ini pakai Asus Lumina OLED touchscreen 3K dengan 100% DCI-P3, dual layar loh ya, 3K x 2. Makanya gue bilang 6K kan di awal. Emang ada gila-gilanya sih Asus kasih dual screen top quality di satu laptop yang tipis kayak gini. Ngomongin tipis, laptop ini cuma punya ketebalan di 19,9 mm dan cuma punya bobot di 1,35 kg. Udah termasuk keyboardnya gokil ya, tipis, ringan tapi penuh inovasi, bukan intrik yang gak jelas doang. Peak brightness display laptop ini nyentuh 500 nits dengan banyak sertifikasi yang udah nyantol di layarnya ini. Pantone validated, Dolby Vision, display HDR Toolbreak 500, TUV Rainland Low Blue Light Certified dan lain-lain. Jadi gue pastikan laptop ini adalah salah satu laptop ZenBook dengan display quality terbaik yang ada di market saat ini. Buat prosesor, laptop ini pakai Intel Core Ultra 7 155H, konfigurasinya 16 core 22 thread, bus clocknya up to 4,8 GHz. Laptop tipis gini coy, 16 core. Gila ya. Zaman sekarang, prosesor laptop zaman sekarang tuh udah gokil, 16 core di laptop setipis ini. Dan tentu karena dia pakai Meteor Lake, prosesor laptop ini udah dibekali teknologi NPU bernama Intel AI Boost. Buat yang penasaran apa itu Intel AI Boost, bisa cek penjelasannya di review ZenBook 14 kita di atas sini ya. Dan kalau kalian berpikir si Asus ini ngikutin brand sebelah yang udah rilis laptop dua layar duluan, sebenarnya menurut gue kurang tepat ya. Karena kalau kalian tahu prototype laptop ini generasi pertamanya udah hadir di tahun 2018, tepatnya di Project Precog, yang jadi awal pengembangan laptop dua layar Asus yang sekarang kayak gini ya. Dan tentu kita tahu semua kalau ZenBook Duo ini tuh bukan merupakan line up pertama ZenBook dengan embel-embel Duo series. Sebelumnya ada juga ya ZenBook Duo UX 802 yang bentuknya kayak gini, yang layarnya udah ada dua meskipun belum yang segede sekarang. Tepat ya ada di depan keyboardnya dengan touchpad yang sempit gini, yang menurut gua ini jadinya kurang nyaman sih dan perlu banyak penyesuaian saat pertama pakai laptopnya. Beda jauh dibanding laptop ini. Keyboardnya keyboard standar ZenBook Asus ErgoSense yang sepaket gini sama si touchpad di bawahnya yang saat dipakai itu udah nggak perlu lagi ada penyesuaian yang gimana-gimana ya menurut gua. Lebih mudah, seamless dan simple. Dan lihat di bawah layar dan keyboardnya ada kayak semacam konektor yang dinamain Pogo Pin yang bikin latency ngetik saat pakai mode laptop biasa gini tuh minim banget. Dan saat ada di mode gini berkat penggunaan Pogo Pin, si keyboardnya juga otomatis ngecas. Jadi mestinya daya tahan baterai keyboardnya bakal panjang banget ya. Dan di penggunaan gua selama 1 minggu pakai laptop ini, keyboardnya nggak pernah dicas pakai port Type-C yang ada di sampingnya. Ngomongin mode laptop, kalau tadi kan mode laptop biasa, laptop ini juga bisa kalian pakein mode lain, mulai dari dual screen mode gini yang ditahan pakai kickstandnya dengan viewing angle dari 40 sampai 70 derajat yang bikin kita punya dua layar di satu waktu. Misal satu bagian atas buat conference call,
ngedosen ataupun sekolah online atau ngisi materi online gitu kan. Dan satunya bisa dibuat buat nyatet poin penting yang dibutuhin, atau juga misal lagi bikin skrip atau programmer juga yang lagi bikin skrip atau ngetik-ngetik something ya. Terus di bawahnya buka video YouTube gitu kan, misal isinya tutorial atau apa, bisa banget. Experience multitaskingnya gimana? Gila sih menurut gua. Nyaman, seamless dan smooth aja. Nggak ada bug ataupun ngehang yang macem-macem. Ada juga ada stop mode gini yang bikin laptop ini sekilas jadi kayak buku ya. Kita punya dua layar kanan kiri yang sama gedenya. Buat baca ebook sih seru ya. Selain itu ada juga sharing mode. Nah di sharing screen ini kalian bukan cuma bisa mirroring doang ya, tapi juga beneran bisa dipakai otak-atik bareng gini. Misal di depan ada anak di cafe gitu kan. Misal kita anak di cafe, di depan ada yang lagi gambar. Kita juga bisa ikut ngewarnain gambarnya kayak gitu sih. Terus bisa juga brightness-nya diatur masing-masing tiap layar yang nggak mesti sama ya. Misal di atas 50%, terus di kita 70% brightness-nya. Kita pindah ke yang lain. Kalau satu waktu lu males pakai keyboard, lihat, lu tinggal aktifin virtual keyboard di laptop ini. Tap 6 jari bakal muncul kayak gini. Bosen tampilannya, slide ke bawah bakal kayak gini. Keyboardnya ikutan pindah ke bawah. Tap 3 jari di sini bakal muncul touchpad di sisi kanan kayak layout ZenBook 2 yang sebelumnya. Dan satu lagi, geser 2 jari di sini bakal munculin tools lain di kiri atas layar keduanya. Ini nice banget kan? Mateng gitu loh ekosistem touchscreen-nya, bukan cuma bisa jadi secondary display layar doang bawahnya, tapi juga bisa jadi tools-tools lain yang biasanya dibutuhin para user di laptop premium kayak gini. Kita lanjut ke performa yang sebenarnya gue mau sebatas kasih tahu aja ya. Pakai Intel Core Ultra 7 155H di laptop ini ternyata cukup mampu skor multicore Cinebench R23 di 12 ribuan poin untuk multicore dan 1700-an poin untuk single core-nya dengan keunikan dua layar begini. Dan gue yakin yang beli laptop ini juga fokus pemanfaatannya nggak hanya ke performance yang kenceng-kencengan ya, tapi ke fitur lainnya, dual screen-nya, seamless-nya, fleksibilitasnya. Soalnya ya kalau kalian ngincer performa ya beli aja laptop gaming kan yang beneran ke performance fokusnya. Oh ya, untuk RAM SKU yang kami uji pakai 16GB dengan storage SSD dari GB 1TB yang speednya ada di 5000 Mbps untuk read dan 3000 Mbps untuk write-nya. Apakah bisa dipakai game juga? Bisa, buat sekedar kompetitif gaming kayak Valorant udah tembus di 100an FPS plus. Saat gua uji sayang untuk penggunaan gaming, use temperaturnya ternyata cukup tinggi ya dan berasa cukup anget di kanan kiri laptopnya. Menurut gua sih wajar, toh laptop ini juga bukan sebuah laptop yang fokus ke gaming use kan. Jadi intinya sekedar bisa aja playable kok, FPS yang dihasilin juga, cuman note gua memang ya kerasa kurang nyaman aja karena temperaturnya cukup panas di kanan kiri laptopnya ya. Dan satu hal yang bikin laptop ini sangat berbeda sama si kompetitornya Yoga Book 9i ya, ialah laptop ini punya port yang lebih banyak. Nggak cuma sekedar Type-C tapi juga ada HDMI, bahkan USB Type-E ada di sini. Bikin orang-orang kayak gue, content creator tuh lebih mudah untuk penggunaan sehari-hari sih. Jadi kayak misal gue nyolokin SSD di kiri, terus ditambah lagi ada USB buat dongle mouse, itu udah bisa aman. Soal daya tahan baterai, kapasitasnya emang cuma 70 Wh doang. Tapi ternyata laptop ini mampu bertahan sampai 13 jam 24 menit saat pengujian gua yang menggunakan PC Mac 10 Modern Office, skenario battery saver serta Bluetooth dan Wi-Fi on. Nice ya, jadi buat dipakai seharian kerja yang kita nggak perlu bawa charger itu harusnya udah aman banget. Apalagi charger yang dipakai juga kecil. Nah, 65 watt yang segede gini nih. Yang sebenarnya bisa juga kalau misalnya kalian pakai charger HP yang udah kekinian ya, yang udah 65 bahkan 80 ataupun 100 watt yang power delivery ya. Lalu terakhir kita masuk ke kesimpulan, laptop ini buat siapa sih cocoknya? Terus apa beneran udah jadi produk yang sempurna kayak yang dibilang David Gadgetin? Pertama, laptop ini bakal cocok buat kalian yang emang lebih mentingin dan ingin apresiasi sebuah inovasi yang dimunculin Asus ataupun brand ya. Laptop dua layar dengan segala fiturnya ditambah lagi keyboard yang gini harusnya udah bikin berapa orang tanpa mikir ulang auto beli laptop ini. Siapa aja sih orang yang biasanya kayak gitu? Biasanya pengalaman gua ya, senior manager di perusahaan ataupun CEO muda ataupun mungkin content creator yang kelebihan duit. Mungkin kayak ya semoga kita kelebihan duit ya nanti, amin. Yang sering pitching ke klien, liatin deck dan lain-lain. Laptop ini bakal cocok banget karena dengan keunikannya ini otomatis cara nggak langsung ya bisa naikin value si pemakai laptop ini. Meskipun ya dikit aja naikin, tapi ada gitu kenaikan pride-nya gitu.
Terus mungkin ada yang mikir 2 layar gini pasti boros. Nyatanya hasil pengujian kita dan daya tahan baterainya ternyata sampai 13 jam lebih loh. Mantap kan? Dan untuk harga Asus ZenBook Duo UX 8406 ini dijual dengan harga mulai dari 33,9 jutaan rupiah terakhir gua cek di website Asus. Apakah worth to buy? Kalau lu merupakan orang yang gua sebut tadi dan ngerasa feeling in dengan laptop kayak gini, ya worth banget. Selain itu, pastinya laptopnya juga udah dilengkapi Windows 11 dan OHS 2021 senilai 1,8 jutaan rupiah. Plus dengan garansi resmi Asus 2 tahun ya. Dan oke, mungkin sampai sini dulu review ZenBook Duo UX 806 kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Kunjungi terus pamcel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang IT. Jangan lupa join Discord server dan follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu, gue Yusril. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.